Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada masa pemerintahan Jayanagara, sosok Dyah Wiyat diangkat menjadi raja bawahan di Kadiri, dan mendapatkan gelar Raja Dewi Maharaja Sabredaha. Jabatan yang dipegangnya ini tidak hanya mencerminkan statusnya sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kedudukannya dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Dyah Wiyat menjalani masa pemerintahannya hingga dia meninggal dunia di masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang merupakan keponakan sekaligus menantunya. Kehadirannya dalam sejarah Majapahit menjadi bagian integral dari narasi kemegahan yang terukir sepanjang perjalanan kerajaan besar ini. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Raja Dewi menjadi anggota Sapta Prabhu, Dewan Pertimbangan Mulia yang terdiri dari anggota keluarga kerajaan. Dalam dewan ini, ia terlibat dalam berbagai pertarungan kekuasaan yang seringkali merusak stabilitas dan masa depan kerajaan. Dinamika perebutan pengaruh dan hak atas tahta, menambah kompleksitas perjalanan hidup. Meski memiliki kedudukan tinggi, Dyah Wiyat harus menghadapi kenyataan pahit dari intrik-intrik di sekitarnya, memaksa untuk menjauh dari pusat kekuasaan. Mengenai kematian Raja Dewi, tidak ada informasi yang pasti mengenai kapan tepatnya peristiwa ini terjadi. Catatan Paraton hanya menyebutkan bahwa ia meninggal setelah menunjuk Gajah Enggon sebagai patih pada tahun 1371. Setelah kematiannya, Dyah Wiyat dihormati dan didarmakan di Adilangu, di mana sebuah candi yang dikenal sebagai Purwawisesa dibangun untuk mengenangnya. Dalam novel Gajah Mada, yang ditulis oleh Langit Kresna, sosok Dyah Wiyat diungkap secara mendalam sebagai putri kedua dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, hasil perkawinan dengan Putri Gayatri. Sebagai putri raja, Dyah Wiyat adalah Sekar Kedaton, yang menunjukkan kedudukan sosialnya yang tinggi. Namun, di balik status yang prestisius ini, ia merasakan kepedihan dalam urusan cintanya. Cinta yang ia jalani tidak terhalang oleh status sosial, melainkan justru menjadi tantangan tersendiri dalam hidupnya. Diam-diam, Dyah Wiyat memiliki cinta yang tulus terhadap Ratanca, seorang tabib kerajaan. Cinta mereka berada di dalam tembok kerajaan yang megah, namun tetap terhalang oleh batasan hierarki. Hubungan mereka tidak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Perbedaan status sosial antara Dyah Wiyat yang merupakan putri kerajaan, dan Ratanca yang hanya seorang rakyat jelata, menciptakan jurang yang sulit dilalui. Meskipun cinta mereka begitu dalam, kenyataan pahit harus dihadapi. Ratanca, dengan kesadaran akan posisi yang lebih rendah, pada akhirnya memilih untuk menikahi wanita lain demi menjaga kehormatan dan martabatnya. Keputusan ini membuat Dyah Wiyat merasakan patah hati yang mendalam, air mata mengalir di dalam dinding istana yang dingin dan sepi, menciptakan suasana yang tragis. Seiring berjalannya waktu, Dyah Wiyat akhirnya dijodohkan dengan Raden Kudamerta, seorang lelaki terhormat yang memiliki status sosial setara. Raden Kudamerta dikenal sebagai sosok yang tampan, gagah, cerdas, serta memiliki kemampuan militer yang mumpuni, sehingga ia menjadi idola di kalangan perempuan. Perjodohan ini, secara sosial, tampak sebagai kombinasi yang sempurna untuk menjaga stabilitas politik di Kerajaan Majapahit.
Namun demikian, di balik kesempurnaan tersebut, cinta sejati tidak dapat dibeli dengan status sosial atau kekayaan. Meski perjodohan ini menjanjikan, benih cinta antara Dyah Wiyat dan Raden Kudamerta tidak serta-merta tumbuh subur. Sementara itu, Raden Kudamerta memiliki hubungan yang rumit dengan kekasihnya, Dyah Menur, yang telah menjadi istri dan memiliki anak. Alasan dibalik pengesahan perjodohan ini, meski tidak dijelaskan secara rinci dalam novel Gajah Mada, menyisakan banyak pertanyaan dan tantangan tersendiri bagi Dyah Wiyat. Menciptakan lapisan kisah yang penuh dengan dinamika, emosi dan harapan yang terpendam. Perasaan cinta rupanya bukanlah alasan utama yang mendorong Raden Kudamerta untuk mempersunting putri raja, Dyah Wiyat. Sebaliknya, hati dan segala bentuk cinta yang dimiliki Raden Kudamerta telah sepenuhnya dicurahkan kepada Dyah Menur, wanita yang selama ini menjadi kekasihnya. Dalam keputusannya untuk menikahi Dyah Wiyat, Raden Kudamerta tampak terjebak oleh unsur kekuasaan dan tuntutan yang mengharuskannya mengadakan ikatan pernikahan yang tidak diinginkannya. Kisah cinta yang rumit ini terlihat jelas melalui perjalanan hidup Dyah Wiyat, yang terpaksa menghadapi kenyataan pahit saat menikah dengan seorang lelaki yang tidak ia cintai. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Dyah Wiyat mengetahui bahwa Raden Kudamerta telah memiliki kekasih, yaitu Dyah Menur. Situasi ini menciptakan ketegangan yang mendalam dalam hubungan mereka, di mana Dyah Wiyat harus berjuang dengan perasaan sakit hati dan kebingungan. Lebih lanjutnya, Raden Kudamerta tidak pernah mengungkapkan secara terbuka bahwa ia sudah menikah sebelumnya sebelum menjalin hubungan yang lebih serius dengan Dyah Wiyat. Ketidakjujuran ini menambah kepedihan dalam hidup Dyah Menur, yang hatinya hancur ketika mengetahui bahwa cinta antara mereka tidak dapat terwujud secara utuh. Dalam keadaan terdesak, Dyah Menur akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan suaminya dan pergi jauh, mencari kebahagiaan yang mungkin bisa ia temukan di tempat lain. Meski dalam situasi yang sulit, kedua wanita tersebut berusaha untuk tetap tegar dan menghadapi kenyataan hidup mereka. Dyah Menur, setelah segala penderitaan yang ia alami, berhasil melepaskan diri dari ikatan dengan Raden Kudamerta. Di sisi lain, Dyah Wiyat juga sempat berbicara dan menyarankan bahwa mereka bisa berbagi suami, sebuah kesepakatan yang muncul dari kemungkinan Dyah Wiyat untuk mencintai Raden Kudamerta. Namun, tawaran tersebut mencerminkan betapa rumit dan menyedihkannya situasi yang mereka hadapi, di mana cinta dan kekuasaan berpapasan dalam pengaturan yang tidak lazim dan menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat.